Salam bahasa, bahasa Indonesia, bahasa komunikasi anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 11 SMA IT Ihsanul Fikri? Semoga selalu sehat, bermanfaat, dan selalu semangat. Berjumpa lagi dengan Bu Ine dalam bahasa Indonesia. Dalam pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Dalam teks eksplanasi ini, kompetensi dasarnya yang pertama adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian yang kedua adalah memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, menentukan kelengkapan struktur teks, yang kedua menganalisis kebahasaan yang digunakan dalam teks, yang ketiga menulis teks eksplanasi dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan teks. Kemudian yang keempat, membuat poster berisi fenomena alam atau fenomena sosial. Penilaian yang saya gunakan adalah latihan. Latihan ini nanti setiap pemaparan materi akan saya sajikan juga berupa latihannya. Kemudian yang kedua adalah kuis. Kuis ini nanti di penugasan terakhir menulis, ini berupa menulis teks dan membuat poster. Nah, kita masuk ke pengertian eksplanasi. Eksplanasi berasal dari bahasa Inggris yakni explain dan explanation. Artinya explain itu menerangkan, menjelaskan, kemudian explanation berarti keterangan, penjelasan. Sehingga teks eksplanasi berarti menjelaskan proses atau sebab akibat suatu fenomena alam dan fenomena sosial yang terjadi. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena dapat terjadi. Karakteristik eksplanasi yang pertama adalah bersifat ilmiah. Ilmiah ini maksudnya adalah berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan hasil penelitian. Yang kedua, logis. Penjelasan ini artinya logis, tidak mengada-ngada. Kemudian yang ketiga, objektif. Penjelasan disertai argumen yang bersifat objektif, apa adanya. Kemudian yang keempat, bukan eksposisi. Meski kedua teks ini menggunakan argumen, tetapi eksposisi tidak bertujuan memengaruhi pembaca, tetapi memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuan. Kemudian yang terakhir, juga bukan merupakan prosedur karena menjelaskan proses yang alami, tidak disadari dan melalui jangka panjang. Nah, ini adalah contoh fenomena sosial dan fenomena alam. Bisa kalian cermati gambarnya. Nah, hari ini fenomena apakah yang sedang terjadi di lingkungan kalian? Mengapa dan bagaimana fenomena tersebut terjadi? Kalau sekarang yang sedang fenomena alam yakni COVID-19, kita bisa mencari tahu mengapa virus ini begitu cepat sekali menyebar ke seluruh dunia dan bagaimana cara agar kita bisa tetap survive dari COVID-19 ini. Itu bisa kalian jelaskan dengan teks eksplanasi. Nah, ini adalah contoh teks eksplanasi dari fenomena sosial. Saya ambilkan dari konteks pengangguran. Ada 5 paragraf di sini, paragraf 1 dan 2 ini berisi penjelasan dari pengangguran itu sendiri. Paragraf ketiga berisi penyebab pengangguran dan yang keempat berisi akibat dari pengangguran dan yang kelima adalah solusi yang bisa diberikan untuk menanggulangi pengangguran. Kita masuk ke materi yang pertama mengenai pola pengembangan teks eksplanasi. Yang pertama adalah pola pengembangan sebab akibat. Ini menjelaskan sebab akibat terjadinya sesuatu, biasanya menjelaskan fenomena sosial dan budaya. Kemudian yang kedua adalah pola pengembangan proses. Ini menjelaskan suatu proses atau fenomena yang terjadi, biasanya menjelaskan fenomena alam.
kedua jenis pola ini sangat mudah sekali dibedakan. Kemudian strukturnya, yang pertama berupa pernyataan umum. Bagian ini berisi mengenai latar belakang berupa definisi, klasifikasi, sejarah ataupun asal-usul dari fenomena yang akan dipaparkan, entah itu fenomena alam ataupun sosial. Kemudian struktur yang kedua adalah deretan penjelas. Bagian ini merupakan inti teks yang berisi pemerincian proses atau sebab terjadinya fenomena, entah itu fenomena alam ataupun fenomena sosial yang sedang dipaparkan. Kemudian yang terakhir berisi penutup atau interpretasi. Bagian ini berisi penafsiran penulis mengenai fenomena yang sedang dipaparkan. Bisa berupa simpulan ataupun solusi yang diberikan. Nah, selanjutnya adalah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama adalah kopula. Kata ini digunakan untuk menjelaskan definisi kata atau istilah yang berkaitan dengan fenomena alam ataupun sosial. Penandanya adanya kata adalah, ialah, yaitu, merupakan. Jadi kalau pengangguran misalnya tadi pengangguran adalah definisi dari pengangguran itu sendiri. Kemudian contoh yang kedua adalah istilah populer. Istilah ini digunakan sesuai dengan konteks dari fenomena yang sedang dipaparkan. Kemudian yang ketiga adalah konjungsi. Ada 3 jenis konjungsi yang digunakan dalam teks ini. Yang pertama kausalitas, ini adalah konjungsi sebab akibat. Contoh konjungsinya banyak, ada sebab, disebabkan, penyebab, karena, sehingga, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah konjungsi temporal atau konjungsi waktu. Contohnya banyak, ketika, saat ini, sebelum, sesudah, sejak, dan sebagainya. Contohnya banyak. Kemudian yang terakhir adalah konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat ini adalah ditemukan dalam paragraf yang letaknya di awal kalimat kedua, ketiga, atau keempat. Fungsinya untuk menyambung, menghubungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat yang menggunakan konjungsi tersebut. Kemudian yang keempat, kata ganti benda atau non persona. Contoh yang digunakan adalah ini, itu, tersebut. Penggunaan kata ganti benda ini untuk memudahkan atau mengefektifkan agar tidak mengulang kata yang sedang dimaksud. Kemudian yang kelima, kata kerja pasif. Kata kerja pasif ini adalah yang menjelaskan sebab dan proses dari fenomena yang sedang dijelaskan. Penandanya ditemukannya atau adanya awalan di. Yang terakhir, keterangan waktu. Kata ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu fenomena. Bisa berupa hari, tanggal, bulan, atau tahun. Nah, selanjutnya mari kita menganalisis teks eksplanasi pengangguran dari pola. Yang pertama, apa pola pengembangan yang digunakan dalam teks pengangguran? Pola yang digunakan dalam teks eksplanasi pengangguran adalah pola pengembangan sebab akibat. Karena deretan penjelasannya menjelaskan penyebab pengangguran dan akibat pengangguran. Nah, untuk menemukan pola ini mudah ya, tinggal kalian cek bagian deretan penjelasan berisi sebab akibat atau proses. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum ada pada paragraf 1 dan 2. Ini berisi definisi pengangguran. Kemudian deretan penjelasnya ada pada paragraf 3 dan keempat yang berisi sebab dan akibat pengangguran. Kemudian penutupnya ada pada paragraf 5 yang berisi solusi dari pengangguran. Nah, analisis kebahasaannya yang pertama dari menggunakan kopula, ini ada 3 kalimat di mana isinya sama semua mengenai definisi pengangguran. Yang kedua, menggunakan istilah populer. Istilah yang digunakan dalam teks ini adalah ada statistik, buruh, sarjana, dan kriminal. Nah, selanjutnya adalah konjungsinya. Konjungsi yang pertama konjungsi kausal atau sebab akibat. Ada 7 kalimat di mana semuanya menggunakan konjungsi sebab akibat. Ada penyebab, konjungsi kalimat pertama, kemudian sebab, menyebabkan, akibatnya, disebabkan, mengakibatkan, dan kalimat terakhir adalah
konjungsi akibatan menggunakan konjungsi sehingga. Kemudian selanjutnya konjungsi temporal atau waktu dalam teks ini tidak ditemukan. Kemudian menggunakan kata ganti. Ada 2 kalimat yang menggunakan kata ganti ini dan tersebut ini merujuk pada pengangguran. Ada pada kalimat sebelumnya. Kemudian tersebut ini juga merujuk pada kalimat sebelumnya yakni perubahan yang berarti perubahan struktural. Kemudian yang keenam menggunakan konjungsi antar kalimat. Ini ada di paragraf ketiga kalau tidak salah. Yang digunakan adalah selain itu. Selain itu ini menghubungkan kalimat sebelumnya salah satunya dengan memperbaiki kondisi lapangan kerja pekerjaan. Selain itu artinya solusi selain ini ada hal yang lain, yakni memperbaiki komposisi lulusan sarjana. Begitu. Kemudian yang selanjutnya menggunakan kata kerja pasif. Ada 3 kalimat. Contoh kata kerjanya yang digunakan dalam kalimat ini adalah diatasi, dihasilkan, disesuaikan, dan pada kalimat terakhir diberi. Kemudian yang terakhir menggunakan keterangan waktu dalam teks ini tidak ditemukan. Nah, begitu murid-murid mudah. Selanjutnya kita ke latihan ya. Latihannya sama, cermati teks berikut ini, kemudian analisislah. Yang pertama, pola pengembangan yang digunakan dalam teks tersebut. Yang kedua, struktur teks eksplanasi tersebut. Dan yang ketiga, kebahasaan teks tersebut. Nah, latihan ini dikumpulkan di Edu Fikri ya. Nah, teks yang saya gunakan adalah tak sekadar nama Bulut Moon. Ini ada 6 paragraf. Silakan kalian analisisnya dari mulai pola, struktur dan kebahasaan. Insya Allah latihan ini tidak mudah karena tadi sudah ada contoh yang saya berikan. Nah, begitu ya. Mudah bukan? Demikian yang bisa Bu Ine sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bahasa Indonesia, bahasa komunikasi anak bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.